Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga perdananya melawan Timnas Irak di Stadion Lokomotif Uzbekistan Rabu 1 Maret 2023. Untuk membahas itu sudah bergabung bersama kami expert sepak bola Abdul Haris. Salam olahraga Bung Haris. Salam olahraga Nana. Baik Bung Haris, terima kasih atas waktunya. Bung Haris, bagaimana Anda Ya, melihat komposisi skuad 23 pemain yang dibawa Coach Sinteyong ke Uzbekistan? Apakah kira-kira ini sudah menjadi yang terbaik saat ini? iya memang kalau kita bilang apakah sudah yang terbaik, ya memang ini terbaik yang bisa dibawa oleh Coach Sintayong saat ini. Karena kenapa saya bilang terbaik yang dibawa Sintayong? Karena memang beberapa yang belum bisa dibawa seperti Marcelino Ferdinand Ya. yang tidak dilepas oleh klubnya di Belgia. Kemudian juga ada beberapa pemain naturalisasi yang belum bisa dibawa. Tapi terlepas dari itu, ini memang ya pemain yang ada yang terbaik yang bisa dibawa oleh Coach Sintayong untuk bisa bersaing di Uzbekistan ini. Tapi sayangnya kalau kita lihat Coach STY ini kan beberapa kali mengeluhkan ya bahwa persiapannya minim, kemudian juga ada beberapa keluhan lah, dan juga dia mengeluhkan kenapa Marcelino ke abroad-nya, artinya ke luar negerinya tidak setelah Piala Dunia, sehingga dia harus mengubah taktik lagi dari ulang. Nah, ini tentu jadi kendala juga buat tim nasional Indonesia. Baik Bung Haris, berbicara mengenai sosok Marcelino yang tidak bisa dibawa, seberapakah pengaruhnya bagi skuad Garuda Muda saat ini? Iya, ini Marcelino pemain penting ya. Dia cukup cerdas, visi bermainnya jelas, bagus sekali, dan dia memang menjadi motor tim di timnas U20 ini. Bahkan bukan hanya di U20, di Piala AFF kemarin kan juga dia main sebagai playmaker juga di timnas senior. Nah, absennya Marcelino pasti sedikit banyaknya mengubah gaya bermain timnas U20. Tapi inilah tantangannya ya buat Coach STY, bahwa dia harus mencari cara lain bermain tanpa Marcelino. Dan saya pikir kalau untuk timnas kelompok umur ini harusnya targetnya bukan prestasi ya, tapi targetnya pembinaan. Sehingga kalau seandainya ada pemain kita yang tidak bisa dibawa karena dia merenda karir di luar negeri, ya nggak apa-apa gitu. Biarkan saja mereka berkembang di luar negeri, nanti efeknya kan bagus juga buat kita di masa depan. Karena sebetulnya bukan hanya Indonesia saja yang tidak bawa pemain asingnya ya, maksudnya pemain abroadnya ya, pemain yang bermain di luar negerinya. Irak pun yang akan menjadi lawan pertama kita itu tidak bawa wonderkid Manchester United, Zidane Iqbal. Ya. Dia lebih percaya pada pemain-pemain yang tampil di liga lokal, dan hanya dua yang merupakan pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri. Artinya ada atau tidak ada Sintayong memang berpengaruh, tapi seharusnya tidak jadi alasan untuk membuat timnas kita pesimistis, karena masih banyak pemain-pemain lain seperti Janadin Faris, kemudian juga Arkan Fikri yang bisa memainkan peran di posisi itu. Apalagi kalau kita lihat kan di beberapa turnamen sebelumnya STY sudah sering memainkan tim tanpa keberadaan Marcelino. Marcelino beberapa kali juga dicadangkan. Jadi saya pikir ya bukan alasan lah untuk kita pesimistis tanpa kehadiran seorang Marcelino. Itu biasa dalam sebuah tim. Baik Bung Haris, karena masih banyak sekali nama-nama yang dibawa juga memiliki potensi yang baik dan luar biasa ya Bung Haris ya. Betul. Nah lantas dari nama yang ada, siapa menurut Anda yang akan memiliki peran sentral di Uzbekistan nanti? Iya, saya pikir kalau di tengah ya dua nama ya, Janadin Faris dan juga Arkan Fikri ini yang jadi pemain penting buat kita. Tapi memang kabarnya ini Janadin Faris tidak bisa diturunkan karena masih cedera. Ini tentu jadi kendala kalau memang Janadin Faris absen. Selain itu juga di belakang kita masih punya Cahya Supriyadi di posisi penjaga gawang, itu juga pemain penting kita. Muhammad Ferrari juga menjadi pemain kunci kita, karena Ferrari ini kepemimpinannya luar biasa ya sebagai kapten, kemudian juga dia visi bermainnya sebagai center back cukup bagus. Selain itu dia juga
cukup piawai untuk memaksimalkan bola-bola udara lewat set piece, misalnya corner kick atau tendangan bebas. Karena banyak juga gol-gol ini tercipta lewat sundulan Ferrari. Artinya ini pemain penting. Selain itu juga ada Robbie Darwis yang bisa sebagai libero midfielder ya, yang sebagai pengumpan, pengatur permainan juga, pengatur tempo. Saya pikir cukup banyak lah. Kita jangan hanya bertumpu pada seorang Marcelino Ferdinand saja yang tidak bisa dibawa. Iya betul sekali Bung Haris. Nah kira-kira setelah menjalani pelatihan selama 1 bulan, kemudian beberapa kali TC dan beberapa uji coba juga, apa kira-kira yang menjadi fokus utamanya Sinteyong di Piala Asia U20 ini? Ya, Sintayong memang belum puas dengan tim ini dan saya pikir ketidakpuasan Sintayong ini beralasan ya karena dari 3 kali pertandingan di turnamen mini kemarin, pertama lawan Fiji kita menang dengan skor telak ya 4-0, kemudian di laga kedua kita kalah lawan Selandia Baru 1-2 dan terakhir kita juga kalah 0-1 menghadapi Guatemala. Dari situ kalau saya lihat ada beberapa kekurangan yang harus segera dievaluasi, diperbaiki. Yang paling utama adalah masalah finishing touch. Kita bisa menguasai permainan, pressingnya bagus, tapi finishing touch-nya jelek saat dapat peluang. Kemudian kita juga dari beberapa gol yang terjadi ke gawang Indonesia itu banyak sekali karena blunder sendiri ini yang harus segera diperbaiki oleh pemain-pemain kita dan juga masalah emosi. Ini penyakitnya tim nasional Indonesia di segala umur ya, baik itu senior ataupun di level kelompok umur. Kemarin saat lawan Fiji sempat ada baku hantam ya. Ini tidak boleh terjadi di ajang-ajang resmi seperti Piala Asia U20 nanti karena efeknya akan berakibat fatal buat tim. Betul sekali, tapi mungkin seperti yang tadi Bung Haris juga katakan, mungkin fokus ini lebih ke pembinaan ya dibandingkan prestasi itu sendiri Bung Haris. Baik Bung Haris. Inilah yang inilah memang mindset yang perlu diubah di sepak bola Indonesia ya, bahwa yang harus dikejar prestasinya itu timnas senior, sementara kelompok umurnya ini adalah prestasi baik itu U16, U18, U20 itu ujung-ujungnya prestasi yang pembinaan yang efeknya nanti prestasi di timnas senior gitu. Ya betul sekali Bung Haris. Nah kira-kira tadi setelah absennya Marcelino tapi muncul sosok Hugo Samir yang berhasil menarik perhatian. Kira-kira menurut kacamata Anda Bung Haris sendiri bagaimana penampilannya sejauh ini Bung Haris? Iya, kita lihat Hugo Samir memang pemain yang cukup bagus ya. Dia punya visi bermain bagus, posturnya juga bagus ya untuk seorang penyerang ya. Dia biasanya diposisikan sebagai sayap kiri, ini pemain yang memang punya darah pesepak bola ya, karena kita tahu dia anak Jackson F. Thiago, mantan striker asal Brazil yang sekarang jadi pelatih ya. Dan dengan itu kan berarti DNA-nya memang sudah DNA yang sangat bagus. Cuman memang dari segi skill yang bagus, Hugo Samir ini sepertinya masih belum nyetel dengan permainan tim ini yang memang diakui oleh Sintayong bahwa Hugo Samir harus butuh waktu ya, diberi waktu untuk bisa lebih nyetel lagi. Kalau nanti dia nyetel, ini akan menjadi pemain yang penting buat tim nasional Indonesia. Paling tidak sebagai super sub ya, karena dalam turnamen mini kemarin di 3 pertandingan dia selalu masuk di babak kedua, belum jadi starter. Berarti memang chemistry antar tim ini juga memang harus sekali dibangun ya untuk menunjang permainan yang baik. Betul, karena kan beralasan ya Hugo Samir ini baru masuk di TC kali ini nih. Ya. Sebelum-sebelumnya kan dia, ini sebetulnya tim yang sudah terbentuk dari tahun lalu ya, sempat TC ke Eropa, sempat TC ke Korea Selatan, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ini Hugo Samir salah satu pemain yang baru saja bergabung di tim ini. Ya memang mungkin butuh waktu ya untuk menyesuaikan Bung Haris. Nah, berbicara mengenai pertandingannya sendiri untuk di level U20 Asia, kira-kira seperti apa persaingan dan kekuatan antar negara selama ini, Bung Haris? Ya, kalau bicara level senior memang kita bikin deg-degan ya, cukup jauh, Irak, Suriah, Uzbekistan. Tapi kalau level kelompok umur ya kita patut percaya diri aja, karena yang namanya kelompok umur ini gapnya tidak terlalu jauh lah. Memang secara nama besar Irak, kemudian Suriah, Uzbekistan ini masih ada satu tingkat di atas kita. Tapi saya pikir kita perlu berkaca ya, 2018
di Indonesia kita sebagai tuan rumah saat itu timnya ditangani oleh Coach Indra Syafri, kita bisa loh lolos ke perempat final di fase grup. Kita bisa bersaing dengan tim-tim yang nama besar gitu. Iya, Artinya benar. sekarang pun kenapa enggak? Apalagi pelatih kita juga sudah melakukan persiapan yang cukup panjang ya Iya. dari tahun lalu, dan targetnya tentu bukan di Piala Asia ini tapi di Piala Dunia U20 pertengahan tahun nanti. Berarti memang di level U20 ini peluang Indonesia sendiri cukup besar ya, Bung Haris, bisa dikatakan? Iya, kalau dibilang sebagai kandidat juara belum, belum. Belum, kita jangan berpikir sebagai di situ dulu. Yang penting kalau saya pikir kalau targetnya adalah lolos fase grup, masih masuk akal, masih ada harapan. Meskipun di grup kita ini bisa dibilang grup neraka. Ada Suriah, ada Irak yang pernah juara ya. Irak tuh 5 kali juara, Suriah sekali juara. Kita juga sebetulnya pernah sekali juara tahun 60-an ya, tapi itu kan Sudah lama di sekali era ya, itu betul. udah lama sekali, dan juga saat itu persaingannya belum ketat. Ya. Jepangnya belum Jepang seperti sekarang gitu loh. Dan masih ada Burma saat itu ya. Artinya nggak bisa jadi patokan lah. Dan juga kita bersama tuan rumah Uzbekistan, ini tentu grup neraka ya. Tapi saya pikir kalau pemain ini bermainnya solid, fighting spirit dijaga dan tidak ada blunder, memainkan strategi dengan baik, saya pikir kita masih punya harapan lah. Paling tidak berharap untuk bisa lolos sebagai runner up dari grup untuk bisa masuk ke perempat final. Baik, selain taktik nih untuk tadi peluang, kita membahas berapa banyak peluang Indonesia untuk lolos fase grup, kira-kira ada taktik kemudian faktor cuaca yang berbeda karena kita bermain bukan di tanah kita sendiri tapi kita bermain Ya, di negara betul. orang. Kira-kira apa yang menjadi kendala lain bagi timnas kita, Bung Aris? Iya, memang itu cuaca ya, karena sekarang ini di bulan Maret tuh masih di akhir-akhirnya musim dingin di sana. Tentu cuaca dingin ini akan jadi berbeda sekali dengan kondisi di Indonesia ya, yang Ya. terbiasa main di cuaca panas gitu dengan kondisi panas, dan sekarang harus bermain di cuaca dingin. Ini tentu jadi tantangan. Kemudian juga tim yang kita lawan ini kan dua diantaranya tim dari negara Arab ya. Kalau saya sih percaya ya, meskipun kita punya kendala, tapi menghadapi tim yang dari negara-negara Arab seperti Suriah, kemudian Irak gitu ya, walaupun Irak ini Persia tapi gaya bermainnya kan mirip-mirip negara-negara Arab, kita masih punya kans ya, ketimbang kalau kita menghadapi tim dari ras kuning seperti Jepang ataupun Korea Selatan, itu repot biasanya, ataupun Cina itu repot. Tapi kalau lawan-lawan ras Asia Barat, saya pikir kita masih punya kans lah. Baik. Baik, Bung Haris, meski serius di Piala Asia kali ini, tapi fokus timnas sendiri ini lebih ke Piala Dunia U20. Bagaimana menurut Bung Haris, kira-kira apa yang harus dievaluasi, kemudian berapa kansnya, bagaimana? Iya, saya pikir ini Piala Asia ini harus jadi target antara ya, artinya sebagai pemanasan lah buat tim nasional Indonesia di Piala Dunia nanti. Dan kita kan tuan rumah nih, kita tentu berharap kita tidak dalam satu grup yang berat-berat, menghadapi lawan yang berat-berat. Dan sebagai tuan rumah kan biasanya kita ada di pot satu nih, Ya. ya mudah-mudahan satu grupnya itu bisa dikatakan satu grup yang levelnya ya mungkin sekelas Fiji ya. Fiji kan juga lolos tuh Piala Dunia besok Iya, benar. di Indonesia. Mudah-mudahan bareng Fiji, kemudian juga bareng tim lain yang levelnya nggak jauh beda ya, sehingga kita bisa lolos ke fase knockout ya. Minimal lolos ke fase knockout saja, karena sebagai tuan rumah kan diharapkan kita bisa melangkah jauh dan bikin kejutan ya. Iya. Berarti peluang di mana Indonesia bisa ditaruh bersama grup apa, negara apa saja itu sangat berpengaruh besar ya, Bung Haris? Pasti, pasti, pasti. Iya, Ya kalau kita satu grupnya dengan negara-negara kuat ya repot juga. benar sekali, Bung Haris. Baik, Bung Haris, terima kasih banyak atas waktunya. Kita Sama-sama, doakan saja semoga Coach Sinteyong dan juga skuad Garuda Muda kita ini bisa memberikan yang terbaik nanti di Piala Asia U20 ini. Salam olahraga, Bung Haris. Terima kasih. Salam olahraga, Nana.